Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi wa sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyil karim wa rasulil alim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang selalu senantiasa yang terus-menerus dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita juga senantiasa terus-menerus tanpa berhenti bersadaran sebagai hamba Allah. Yang rumusan antara hamba Allah dengan Al-Khaliq Allah, Sami'na wa ata'na. Aku dengarkan ya Allah tuntunan hidupmu dan aku taati. Marilah kita senantiasa terus-menerus bersyukur pada Allah SWT. Tidak ada alasan, tidak ada waktu jeda untuk tidak bersyukur pada Allah SWT. Karena Allah senantiasa memperhatikan kita dengan perhatian yang terbaik. Allah tidak ngantuk, apalagi tidur, dan tidak lelah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak tidur, tidak ngantuk, dan tidak lelah dalam menjaga kita, dalam memperhatikan kita dengan perhatian yang terbaik. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah penuh belas asih kepada seluruh hamba-hamba. Sekuat apapun kita, sepedas apapun kita tidak bisa menggerakkan denyut nadi kita. Denyut nadi sepenuhnya dalam kontrol Allah. Maka pesan khatib di setiap Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah. Hidup dengan ketaatan kepada Allah, menjalankan yang baik, menjauhi yang tidak baik, yang dilarang Allah. Sepanjang hidup, sepanjang kesadaran kita, karena Allah masih menjaga denyut nadi kita. Wala tamutunna, jangan sampai nafas terakhir, jangan sampai denyut nadi terakhir. Wala tamutunna, jangan sampai malaikat maut menghadiri kita, mendatangi kita, menghentikan nafas kita, denyut nadi kita. Illa wa antum muslimun, kecuali engkau semua kita ini sudah cukup dengan bekal kepasaran kepada Allah. Illa, kecuali wa antum muslimun, menjadi orang muslim yang penuh dengan bekal perjalanan ke alam keabadian. Khalidina fiha abad. Hidup itu dalam perjalanan. Kita itu dalam perjalanan. Kalau ada saudara sahabat kita, ada hamba Allah yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu semua dari Allah, dan pada Allah juga kita akan pulang kembali. Kata rojiun itu menandakan kita itu dalam perjalanan. Dalam perjalanan kita harus punya bekal. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa itu sendiri. Wa tazzabatu fa inna khairaz zati taqwa. Hidup itu dalam perjalanan. Perjalanan harus ada bekalnya. Lebih dari itu, kita harus tahu peta kehidupan. Islam adalah peta kehidupan. Islam memberikan kita peta kehidupan. Yang kita tahu, we know our position, we know our direction.
Kita harus tahu posisinya di mana. Dan kita tahu kemana kita akan berjalan. Roji'un, pulang kepada Allah. Ke Allah kemana? Ke surga Allah. Oleh karena Islam mengingatkan kita semua perjalanan kita. Jangan sampai pulangnya tersesat. Waladhdallin, orang yang dalam kegelapan, orang yang sasar susur, orang hidupnya ngawur tanpa jalan. Kita berdoa kepada Allah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berilah kami ya Allah, tunjukilah kami Allah ke jalan yang lurus, jalan pulang ke surgamu. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, orang yang tahu benar, tahu salah, tapi dia nekat melakukan yang salah. Itulah maghdzub. Itulah orang yang dimarahi. Allah itu Ghafurur Rahim. Kok ada orang yang dimarahi, itu orang kebangetan banget. Kebangetan banget. Sampai Allah yang Ghafurur Rahim, Ar-Rahman Rahim, sampai memberikan marah pada hambanya. Dan yang kedua, waladhdallin, orang yang cari jalan hidup sendiri, orang yang sasar susur, orang itu yang ngawur tanpa peta kehidupan. Tidak cuma yang Allah rahimahullah. Di samping kita hidup dalam perjalanan, karena jelas sekali kita itu dalam perjalanan, kita diberi peta kehidupan, kita ngerti sangune urip takwa. Kita tahu tujuan. Kita juga diberi pemahaman bahwa kita harus selalu belajar. Al-Quran yang 6.660 ayat dimulai dengan kata kerja, verb, fi'il, dan tidak tanggung-tanggung, fil amar, imperatif, perintah, bukan berita. Tapi perintah, iqra, baca. Jadi hidup itu belajar. Dan Allah itu Rabb, di samping Allah bitauhid ilahiyah, Allah adalah nama sebutan yang kita sembah itu Allah. Tapi yang Allah lakukan itu Rabb, yaitu mendidik, mengelola, mengawasi, menyantuni, memberikan kasih sayang. Dalam doa kita kan di samping Allahumma Rabbana, Allahumma ya Allah yang kami sembah, Rabbana ya Allah yang mengelola hidup kami, yang mengatur hidup kami. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu meratih perintah, bacalah. Allah yang menjadikan agar kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah. Kita ada yang menjadikan alam semesta cipta Allah. Khalaqal insan, menjadikan manusia. Kita pahami dalam Al-Quran untuk manusia itu menggunakan 3 istilah, 3 kata. Yang pertama adalah insan. Insan adalah manusia dalam pengertian, dalam perspektif potensi diri. Maka wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu yang selalu berjalan, waktu yang hampir habis, waktu asar, menjelang maghrib, manusia itu rugi. Karena punya potensinya kok didiamkan saja, tidak diaktualkan. Menjadi manusia yang baik, yang berguna. Di samping itu, manusia juga menggunakan kata anas. Anas dalam perspektif bahwa manusia not living alone, tidak hidup sendiri di tengah hutan, di pulau terpencil, atau di padang pasir. Hidup bersama, itu anas. Karena nasu ummatan wahidah, manusia umat yang satu. Kullukum min Adam, semua dari Adam. Dalam spesies yang sama dalam makhluk manusia, makhluk yang terbaik. Selain itu juga manusia dengan kata al-bashar. Bahasa itu sesuatu wadah, casing, ya, wadah, yaitu badan jasmani itu sendiri. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Yang kita bisa ngantuk,
bisa tidur, bisa lapar, bisa dahaga, bisa kesel. Itu al-bashar. Dalam pendidikan ini yang dididik apanya? Yang dididik adalah insana. Ini tadi itu. Kalau insan, jadi insannya itu. Oleh karena itu, ini lembaga pendidikan tinggi, lembaga pendidikannya yang luar biasa sekali. Maka pesan kepada para pengajar, para pendidik, para dosen, jangan hanya mengajar lupa mendidik. Karena pendidikan itu arahnya hati, masalah kebaikan. Pengajaran itu lebih dibatasi pada pengetahuan. Maka pendidikan, jadi maka belajar itu adalah kaitannya dengan pendidikan itu. Lalu belajar itu apa tuh? Menurut konsep dari UNESCO, United Nations, ya, Education, Science, Culture Organization mengatakan belajar itu to know. Belajar itu biar mudeng, biar ngerti, biar menguasai ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah to know, to do, agar bisa terampil, menjadi profesional, bisa melakukan sesuatu, menguasai teknologi. To know, to do. Yang ketiga to be, learning to be, agar menjadi manusia yang baik, manusia yang utuh, manusia yang punya integritas, yang hatinya penuh dengan kebaikan, menjadi khairun nas anfa'ul linnas, menjadi manusia yang bermanfaat bagi sama manusia yang lain. Tapi tidak itu saja, karena perkembangan bumi itu semakin kecil rasanya, tanda kutip. Maka learning to live together, bagaimana hidup bersama. Konsep dalam Islam, wa ta'amanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kita saling meringankan beban orang lain di dalam kerangka takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling membantu, saling menolong. Learning the whole life, yang kelima. Hidup sepanjang itu. Karena kalau mahasiswa wisuda, that at the end of the journey, itu bukan akhir perjalanan pendidikan, belajar. Karena belajar setelah orang wisuda, setelah mahasiswa wisuda, belajar ilmu panguripan, ilmu tentang kehidupan. Kurikulumnya apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakoni, itu semua kurikulum semua. Dengan kata lain, kalau Islam mengajarkan lewat hadis Rasulullah, cari ilmu dari ayunan sampai liang lahat seumur hidup. Itu karena semua yang masuk dalam telinga kita selama kita sadar, itu kurikulum. Apa yang kita lihat, itu kurikulum. Apa yang kita dengar, kita alami, itu semua kurikulum kehidupan. Menjadi kita menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Terus learning to learn, belajar untuk selalu meningkatkan kualitas belajar. Yang terakhir ini, learning to seek wisdom, belajar akan menjadi orang bijak. Al-Quran menyatakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah berikan sikap bijak dalam pada hambanya, pada seseorang, faqad utiya khairan katsira. Manusia yang punya sikap bijak itu orang yang terbaik. Allah memberikan kebaikan yang banyak sekali, yang tanpa batas. Oleh karena itu, ujung dari belajar, ujung dari kehidupan manusia, yuk kita menjadi orang yang bijak. Karena itu, sidang Jumat yang Allah rahimakallah, marilah kita selalu belajar. Kalau posisi kita sebagai dosen, jangan sibuk mengajar lupa mendidik. Dan mendidik adalah hati, mengajar adalah otak. Jangan sebuah hati itu terpisah, kita satukan pengetahuan dan moralitas dan budi pekerti atau menyatu dalam kehidupan kita. Dan kita sehat secara fisik karena kita adalah makhluk biologis. Itulah yang disampaikan pada hikmah dan manfaat kita semua. Kalau khotib mengulangi lagi, marilah kita senantiasa terus menerus bersyukur kepada Allah SWT, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari masa depan yang suram. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa ankum tilawatahu
innahu huwal alim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kiranya Engkau berkenan memberikan kesejahteraan, keselamatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, berilah ampunan kepada saudara kami, kepada kami semua dan saudara kami yang iman, mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat. Sidang Jumat yang rahimahullah. Dalam khutbah kedua ini kami juga mengingatkan kepada kita semua, marilah kita senantiasa terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itulah bekal hidup kita yang akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Marilah kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari, la ilaha illa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.